Selamat datang di channel Dunia. Dalam data, channel yang memberikan informasi dan edukasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Disajikan dengan fakta dan data, kali ini akan mengajak Anda untuk mengetahui tentang 5 negara terkecil di dunia. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Di urutan pertama, ada Vatikan. Tahukah kamu bahwa negara terkecil di dunia bukanlah sebuah pulau terpencil, melainkan berada di tengah kota besar di Eropa? Negara itu adalah Vatikan. Vatikan memiliki luas wilayah yang sangat kecil, hanya sekitar 0,49 km persegi. Bahkan, luasnya lebih kecil dibandingkan sebuah desa pada umumnya. Negara ini terletak di dalam kota Roma, Italia, menjadikannya sebagai negara yang benar-benar unik karena dikelilingi oleh negara lain. Dari segi jumlah penduduk, Vatikan hanya dihuni oleh sekitar 800 orang saja. Sebagian besar penduduknya adalah rohaniwan, penjaga, serta pejabat gereja. Meski kecil, negara ini memiliki pengaruh besar di dunia, terutama dalam urusan keagamaan. Vatikan merupakan pusat dari gereja Katolik dan dipimpin oleh seorang paus saat ini. Pemimpin tertinggi Vatikan adalah Paus Fransiskus, yang memiliki pengaruh terhadap lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Salah satu tempat paling terkenal di Vatikan adalah Basilika Santo Petrus, sebuah bangunan megah yang menjadi simbol kekuatan dan sejarah panjang gereja Katolik. Selain itu, ada juga Kapel Sistina yang terkenal dengan lukisan langit-langgut karya Michelangelo. Menariknya, meskipun kecil, Vatikan memiliki sistem pemerintahan sendiri, mata uang sendiri, bahkan pasukan pengamanan khusus yang dikenal sebagai Garda Swiss. Vatikan membuktikan bahwa ukuran bukanlah segalanya. Meski menjadi negara terkecil di dunia, pengaruhnya justru sangat besar dan mendunia. Monaco ada di urutan kedua. Negara Monaco dikenal sebagai salah satu negara terkecil di dunia, namun memiliki kekayaan dan kemewahan yang luar biasa. Terletak di pesisir selatan Eropa, berbatasan langsung dengan Prancis dan menghadap ke Laut Mediterania. Monaco menjadi simbol kemewahan, kasino, dan gaya hidup elit. Dengan luas wilayah hanya sekitar 2,02 km persegi, Monaco merupakan negara terkecil kedua di dunia setelah Vatikan. Meski sangat kecil, negara ini memiliki tata kota yang modern, padat, dan tertata rapi. Jumlah penduduk Monaco berkisar sekitar 39.000 jiwa, menjadikannya salah satu negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Menariknya, sebagian besar penduduknya bukan warga asli, melainkan pendatang dari berbagai negara yang tertarik dengan sistem ekonomi dan pajak yang menguntungkan. Monaco juga terkenal sebagai negara kaya. Tidak adanya pajak penghasilan bagi warga negaranya membuat banyak miliarder dan selebriti dunia memilih tinggal di sini. Selain itu, negara ini juga populer dengan ajang balap bergengsi seperti Monaco Grand Prix yang digelar setiap tahun dan menjadi salah satu event paling prestisius di dunia. Meski kecil, Monaco membuktikan bahwa ukuran wilayah tidak menentukan kemajuan sebuah negara. Dengan pengelolaan ekonomi yang baik, pariwisata kelas dunia, serta citra eksklusif, Monaco berhasil menjadi salah satu negara paling makmur di planet ini. 3. Nauru. Tahukah kamu bahwa Nauru merupakan negara terkecil ketiga di dunia? Negara ini terletak di kawasan Samudra Pasifik, tepatnya di wilayah Oseania, dan hanya memiliki luas sekitar 21 km persegi. Dengan wilayah yang sangat kecil, Nauru bahkan tidak memiliki ibu kota resmi, menjadikannya salah satu negara yang unik di dunia. Dari segi jumlah penduduk, Nauru dihuni oleh sekitar 10.000 hingga 12.000 jiwa saja. Dengan jumlah tersebut, kehidupan masyarakatnya cenderung sederhana dan sangat bergantung pada sumber daya alam yang ada di pulau kecil ini. Sejarah Nauru cukup menarik. Pulau ini pertama kali dihuni oleh bangsa Micronesia dan Polinesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Pada abad ke-19, Nauru mulai dikenal oleh bangsa Eropa dan kemudian menjadi wilayah yang diperebutkan oleh kekuatan kolonial. Nauru sempat berada di bawah kekuasaan Jerman pada tahun ke-19.
1888. Setelah Perang Dunia I, Nauru dikelola bersama oleh Australia, Selandia Baru, dan Inggris sebagai wilayah mandat. Selama masa ini, Nauru dikenal sebagai penghasil fosfat terbesar di dunia, yang menjadi sumber utama ekonomi negara tersebut. Namun, eksploitasi fosfat secara besar-besaran membuat sebagian besar wilayah Nauru menjadi rusak dan tidak dapat digunakan. Hal ini berdampak besar pada lingkungan dan kehidupan masyarakat hingga saat ini. Nauru akhirnya meraih kemerdekaannya pada tahun 1968 dan sejak saat itu menjadi negara berdaulat. Meski kecil, Nauru tetap menjadi bagian penting dari komunitas internasional dan terus berupaya membangun ekonominya di tengah keterbatasan sumber daya.